Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gita Ristianti dengan NIM 8782374345. Saya dari kelas A Program Studi PGSD Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan memperhatikan teknik dasar pencaksilat dan renang. Selamat menyaksikan. Manfaat pemanasan. Pemanasan adalah serangkaian gerak yang dilakukan sebelum berolahraga untuk mempersiapkan tubuh melakukan aktivitas fisik. Pemanasan bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh sebelum berolahraga. Apa manfaat dari pemanasan? Manfaat pemanasan mencegah terjadi cedera, menjaga kesehatan sendi dan tulang, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fleksibilitas. Praktek pertama, pencaksilat. Teknik dasar pencaksilat. Pengertian pencaksilat merupakan seni bela diri yang tidak hanya berfokus pada kekuatan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya pengendalian mental melalui latihan yang terstruktur dan konsisten. Pencaksilat melatih tubuh untuk menjadi kuat, lentur, dan tangguh, sekaligus mengasah kedisiplinan, konsentrasi, dan ketenangan jiwa. Tujuan latihan fisik dalam pencaksilat adalah untuk membentuk tubuh yang kuat, tangguh, dan responsif dalam menghadapi berbagai situasi. Melalui latihan ini seperti lari, push up, plank, dan teknik pemanasan, bersilat dapat meningkatkan daya tahan, kekuatan otot, kelincahan, serta koordinasi gerakan. Tujuan latihan mental dalam pencaksilat adalah untuk membentuk pribadi yang tangguh, tenang, dan mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Selain itu, latihan mental bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, ketekunan, dan keteguhan hati. Pesilat diajarkan untuk tetap rendah hati. Sikap pasang adalah teknik berposisi siap tempur optimal dalam menghadapi lawan yang dilaksanakan secara teknis dan efektif. Sikap pasang dapat berpila, serangan, atau belaan. Sikap pasang terbuka, yang pertama lakukan kuda-kuda tengah belakang, posisikan tubuh dengan berat badan seimbang antara kaki kanan dan kiri, namun tubuh bagian atas lebih condong ke belakang. Kedua, pukul kedua tangan, rentangkan kedua tangan ke samping sedikit merentang keluar, posisi tangan tidak menutupi tubuh tapi berada di depan dada dengan telapak tangan terbuka. Yang ketiga, posisi tubuh, pastikan tubuh bagian atas terbuka dan tidak melindungi diri dengan tangan, pandangan diarahkan lurus ke depan atau mengikuti arah gerakan. Sikap pasang tertutup. Sikap pasang dengan kuda-kuda sejajar. Yang pertama, berdiri tegak, langkahkan satu kaki ke depan, lalu tekuk kaki depan sementara kaki belakang lurus atau sedikit ditekuk untuk keseimbangan. Yang kedua, kaki harus berada pada satu garis lurus dengan sebagian besar berat badan berada di kaki depan. Yang ketiga, tangan diletakkan di depan dada dengan salah satu tangan menggepal dan tangan lainnya dalam posisi terbuka. Sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menghadap. Yang pertama, berdiri tegak, lebarkan kaki selebar bahu, lalu tekuk kedua lutut sehingga posisi badan tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Yang kedua, tubuh harus terdistribusi merata di kedua kaki. Yang ketiga, sikap pasang dilakukan dengan memposisikan kedua tangan di depan dada sesuai dengan teknik yang diinginkan. Sikap pasang dengan kuda-kuda satu kaki diangkat. Yang pertama, awali dengan berdiri tegak, lalu angkat salah satu kaki dan gunakan kaki lainnya sebagai tumpuan beban sambil menjaga keseimbangan badan dan kedua tangan dalam posisi siap di depan dada. Yang kedua, posisi tangan bisa berbeda tergantung variasi sikap pasang seperti salah satu tangan mengepal dan tangan lainnya terbuka. Gerak langkah adalah teknik tindakan memindahkan kaki dari satu tempat ke tempat lain yang merupakan gerakan dasar dalam berbagai aktivitas seperti senam irama dan pencaksilat. Gerak langkah. Yang pertama, berdiri tegak, pada hitungan pertama langkahkan kaki kanan ke depan. Yang kedua, pada hitungan kedua langkahkan kaki kiri ke depan, lalu segera susul dengan kaki kanan. Tangkisan adalah suatu teknik untuk menggagalkan serangan lawan dengan melakukan tindakan menahan serangan lawan dengan tangan, kaki, dan tubuh. Tangkisan. Berdiri tegak dengan kuda-kuda yang kuat, posisikan tangan di depan tubuh, lalu gerakkan tangan untuk menepis serangan sesuai arahnya.
Tangkisan siku. Mulailah dari posisi kuda-kuda yang stabil, tarik salah satu tangan dari dalam keluar hingga ke sejajar bahu, lalu tekuk siku dan posisikan tubuh tetap seimbang. Pukulan adalah gerakan serangan menggunakan tangan kosong untuk menyerang lawan. Pukulan lurus yang pertama, posisi kuda-kuda, posisi tangan siap di depan dada, lalu memancarkan pukulan lurus ke depan dengan mengepalkan tangan dan memutar pinggang untuk menambahkan tenaga, serta menjaga keseimbangan dengan tangan satunya. Tendangan adalah teknik serangan yang menggunakan kaki untuk menyerang lawan. Tendangan lurus. Ambil kuda-kuda dengan posisi badan tegak menghadap lawan, angkat salah satu kaki ke depan sambil menjaga keseimbangan dengan tangan di depan dada, lalu tendangkan kaki lurus ke depan dengan mengenakan pangkal jari-jari kaki sejajar dengan bahu. Jatuhan depan, posisi siap, melangkahkan satu kaki ke depan, lalu menurunkan badan ke bawah sambil menekuk lutut, berat badan bertumbuh pada lengan bawah dan tangan dagu dirapatkan ke dada, lalu badan mengulur ke depan untuk melindungi kepala saat mendarat dalam posisi tengkurap. Yang kedua, renang. 4 dasar gaya renang. Renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan cara menggerakkan tubuh, tangan, dan kaki untuk mempertahankan diri agar tidak tenggelam dan bergerak maju. Olahraga ini sudah ada sejak zaman prasejarah dan merupakan salah satu insting dasar manusia untuk bertahan hidup. Tujuan berenang ada 4. Yang pertama, kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan jantung, dan kekuatan otot. Yang kedua, rekreasi, sebagai kegiatan santai dan menyenangkan. Yang 3, prestasi, untuk mengikuti kompetisi renang. Yang terakhir, keterampilan, meningkatkan kemampuan bertahan hidup di air. Teknik dasar renang. Yang pertama, mengapung, menjaga tubuh tetap berada di permukaan air. Yang kedua, pernapasan, mengatur napas saat berada di dalam air. Yang ketiga, meluncur di permukaan air dengan menggunakan dorongan kaki. Peraturan dalam renang. Yang pertama, start, dilakukan dari atas balok start dengan posisi tubuh siap meluncur ke air. Yang kedua, gaya perenang harus mengikuti gaya renang yang ditentukan dalam perlombaan. Yang ketiga, putaran, saat mencapai ujung kolam, perenang harus melakukan putaran balik dengan cepat dan efisien. Yang keempat, finish, perenang harus menyentuh dinding kolam saat mencapai finish. Yang terakhir, diskualifikasi, perenang dapat jika melanggar peraturan seperti melakukan start yang salah atau tidak menyasar gaya renang dengan benar. Gerak bebas adalah gaya renang yang paling umum dan mudah dipelajari. Gerakan kaki naik turun berkandian seperti gerakan berjalan di tempat, lengan bergerak berkandian ke depan. Pernapasan dilakukan dengan memutar kepala ke samping. Gaya dada. Gaya dada juga dikenal sebagai gaya katak karena gerakannya mirip katak. Kaki bergerak membuka dan menutup seperti gerakan kaki katak. Lengan bergerak ke samping dan ke depan secara bersamaan. Pernapasan dilakukan saat lengan membuka ke samping. Gaya punggung. Gaya punggung dilakukan dengan posisi tubuh terlentang. Gerakan kaki dan lengan mirip dengan gaya bebas, tetapi dilakukan dalam posisi terbalik. Pernapasan lebih mudah karena wajah selalu berada di atas permukaan air. Yang terakhir, gaya kupu-kupu adalah gaya renang yang paling sulit dan membutuhkan kekuatan serta koordinasi yang baik. Kedua lengan bergerak secara bersamaan ke depan seperti gerakan sayap kupu-kupu. Kaki bergerak bersamaan naik turun menghasilkan dorongan ke depan. Pernapasan dilakukan saat lengan bergerak ke atas.